Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan memuji namanya, menyanjung namanya, menyucikannya, dan tentu dengan kita senantiasa berusaha sungguh-sungguh istiqamah dalam amal ibadah kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah kita duga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seandainya kita mendapatkan rizki yang betul-betul tidak pernah kita duga, mendapatkan hadiah yang halal, yang insya Allah thayyib, dari seorang yang dengan sukacita, sukarela, semata-mata karena Allah memberikan hadiah kepada kita cuma-cuma 1 miliar rupiah. Apa yang kita bayangkan? Senang, bahagia, haru, bercampur aduk menjadi satu. Ketika dana itu telah kita pegang, 1 miliar cash ada di tangan kita, lalu Allah mengutus malaikat memberikan kabar kepada kita bahwa kita diberi waktu oleh Allah dengan dana sebesar 1 miliar itu. Usiamu, waktumu di dunia tinggal 10 hari lagi. Apa yang akan kita lakukan kira-kira Bapak? Untuk apa kira-kira 1 miliar yang terpikir oleh kita dengan waktu sisa 10 hari? Amal, bangun masjid, sedekah, nyumbang yayasan, pasti itu. Kalau mau bepergian, pasti tujuannya satu, Mekah, umrah. Terpikirkah untuk oleh kita 1 miliar itu untuk membangun rumah? Saya yakin tidak. Beli mobil? Tidak. Jalan-jalan bersenang-senang? Tidak. Apa yang akan kita gunakan waktu-waktunya selain uang yang telah kita belanjakan tadi? Seluruh waktu kita habiskan untuk ibadah, mengkaji, membaca Al-Quran, sholat, terus zikrullah. Bahkan barangkali nggak mau keluar rumah kecuali hanya untuk ibadah. Kenapa? Sebab tahu waktunya tinggal 10 hari lagi. Sekarang coba kalau dirubah, pemberitahuan itu bukan 10 hari lagi. Manfaatkan sisa waktu, manfaatkan dana yang telah kamu miliki 1 miliar itu. Waktumu di dunia masih 20 tahun lagi. Apa yang akan terpikirkan Bapak-Bapak? Subhanallah. Maaf, ada yang jawab kawin lagi katanya. Mungkin pikirannya sudah langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya nyumbang 200 juta untuk masjid, afwan, nolnya menggelinding 3, tinggal 200 ribu. Yang tadinya mau menyumbang yayasan 100 juta, kembali menggelinding 3 nolnya, tinggal 100 ribu. Lalu kemana sisanya? Beli mobil, renovasi rumah, bangun rumah, bersenang-senang. Kenapa? Sebab tahu waktunya masih lama. Pertanyaan saya hadirin sekalian, adakah di antara kita yang hadir di sini masih tahu kapan waktu kita akan habis? Demi Allah tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Jangankan kita masih yakin akan beberapa tahun lagi, bahkan nanti malam kita tidur, yakinkah kita masih bangun lagi?
Kalau ada yang mengatakan yakin dong, besok saya sudah berjanji akan berbuat ini dan itu, orang ini berarti orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiqul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang menggenggam nyawa seorang hamba ketika matinya, dan Allah pula yang menggenggam nyawa seorang hamba ketika belum mati saat dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut, maka ditahanlah nyawa orang yang sedang tidak tidur itu, tidak dikembalikan oleh Allah ketika Allah menghendaki kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah akan kembalikan lagi nyawanya kepada orang yang tidur untuk bisa bangun lagi sampai Allah beri kesempatan waktu yang telah Allah tetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu adalah suatu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau berfikir bahwa kita senantiasa berada dalam genggaman Allah. Maka Rasulullah terkadang apabila beliau bersumpah, beliau menggunakan kata-kata walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku berada di genggamannya, karena sesungguhnya ruh kita selalu dalam genggaman Allah yang kita tidak tahu kapan habis waktu kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surat Al-Ghafir, surat 40 atau surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun. Dialah Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dibentuk oleh Allah sempurna di dalam rahim, kemudian thumma yukhrijukum tiflan, Allah keluarkanmu ke dunia menjadi seorang bayi. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian di antara kamu ada yang dibiarkan sampai usia dewasa. Thumma litakunu syuyukha, ada pula di antara kamu ada yang dibiarkan sampai tua renta. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun. Allah berbuat demikian agar kalian sampai pada batas waktu yang telah Allah tetapkan, dan agar kalian menggunakan akal kalian. Agar kalian menggunakan akal, mari berpikirlah bahwa usia kita ini yang mengatur adalah Allah. Waktu-waktu yang kita hadapi di dunia ini yang memberikan adalah Allah. Kalau Allah berkehendak habis waktu kita, tiba ajal kita, tidak akan mungkin manusia bisa menunda waktu yang telah Allah berikan itu. Semuanya telah ditetapkan, hanya kita tidak ada yang tahu. Ada yang mati ketika masih kecil, ada yang mati ketika sudah dewasa, ketika sampai tua renta. Ada pula yang tidak pernah mengecap hidup di dunia, sudah mati ketika masih dalam rahim. Semua yang mengatur kita ini adalah Allah. Maka bersyukurlah kita, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Kita diberi oleh Allah kehidupan, kita masih diberi oleh Allah waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Manfaatkan sisa waktu kita sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu
apa yang akan terjadi pada kita? Kapan Allah akan mengambil nyawa kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhadha mankibaya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua bahu saya, kemudian beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak muda, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau seperti seorang yang sedang dalam sabil, dalam perjalanan, musafir. Idza amsayta fala tantadhiris shalah. Apabila telah datang masuk waktu asar, jangan kamu tunda-tunda sampai nanti datang waktu subuh. Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila telah datang waktu subuh, jangan kamu tunggu sampai nanti datang waktu asar. Maknanya, jangan menunda-nunda amal, jangan menunda-nunda ibadah, jangan menunda-nunda kebaikan. Apa yang terjadi dengan manusia? Terkadang untuk sholat tepat waktu saja begitu sulit. Dia selalu mengatakan baru jam sekian, masih jam sekian, nanti dulu. Bagaimana seandainya sedang menunda waktu, kemudian dia diambil nyawanya oleh Allah? Betapa banyak manusia menunda-nunda untuk ibadah, menunda-nunda untuk bertaubat, menunda berbuat baik. Rasul berpesan, jangan kamu tunda, karena kamu tidak tahu kapan waktumu akan habis. Lalu di ujung hadisnya Rasulullah SAW berpesan, khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Dan ambillah kesempatan hidupmu, kesempatan sehatmu untuk kesempatan waktu ketika kamu sakit. Ambil baik-baik sebelum kita sakit. Mari ketika Allah beri kesehatan, gunakan kesehatanmu untuk mentaati aturan Allah. Dan ambil kesempatan hidupmu untuk bekal kematianmu. Karena kalau sudah mati, tidak akan ada lagi yang bisa kita berbuat. Ini pesan Rasulullah kepada seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Umar. Agar apa? Senantiasa bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, dalam ibadah. Jangan menyia-nyiakan sisa waktu, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada diri kita. Karena hidup kita sangatlah sebentar. Saya yakin di antara kita sering berkomentar kata-kata begini, gak terasa ya, sepertinya baru kemarin. Apalagi sekarang menjelang tahun baru, sepertinya baru kemarin tahun 2013. Sekarang sudah mau masuk 2014. Gak terasa, padahal terasa waktu-waktu itu. Tapi karena telah berlalu, kita tidak merasakan waktu itu. Demikian pula wahai manusia, demi Allah, Allah berfirman bahwa kita hidup di dunia ini sebentar saja. Bahkan apa gambaran Allah terhadap kita hidup di dunia, dan apa gambaran Rasulullah terhadap kita di dunia? Kata Rasul tadi, kita ini seperti musafir, seorang yang dalam perjalanan lalu berteduh di bawah pohon, sekedar melepas lelah untuk melanjutkan perjalanan yang panjang. Hidup kita seperti orang sedang bernaung di bawah pohon. Coba pikiran bapak jamaah sekalian, berapa lama kira-kira orang berteduh istirahat dalam perjalanan di bawah pohon? 10 menit barangkali, setengah jam, atau mungkin 1 jam paling lama, atau lebih dari itu sedikit. Atau bahkan mungkin ada yang sekedar melepas lelah, hanya sekedar buang air kecil lalu berangkat lagi, nggak sampai 2 menit. Inilah gambaran manusia hidup di dunia. Demikian pula Allah gambarkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Maka manfaatkan waktu yang sebentar itu sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam surat 10, surat Yunus ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah pada suatu hari nanti ketika Allah kumpulkan mereka semua, kalian manusia dikumpulkan. Maka saat itu manusia ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar, merasa seakan-akan tidak pernah hidup di dunia
kecuali hanya sebentar saja di waktu siang. Yata'arafuna bainahum, saat seperti ketika mereka saling berkenalan satu sama lain di antara mereka. Maka sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang sebentar ini di dunia, lalu dia melupakan Allah dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Mengapa di ayat ini Allah gambarkan kita hidup seperti orang yang sedang berkenalan sebentar di siang hari? Berapa lama kira-kira Bapak jamaah sekalian kita kenalan waktunya? Berapa lama kira-kira berkenalan? Ya 10 menit barangkali, atau paling lama 1 jam ketika berkenalan melanjutkan dengan makan bersama. Seperti gambaran Rasulullah, sekedar berteduh. Mengapa Allah firmankan demikian? Kita bisa lihat di surat 32, surat As-Sajdah, ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat mengatur segala urusan di muka bumi. Allah perintahkan turun dari langit menuju ke bumi, kemudian kembali lagi naik ke atas langit, diselesaikan oleh malaikat dalam waktu 1 hari. Kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Yang 1 hari di sisi Allah itu menurut perhitunganmu adalah 1000 tahun. Bayangkan jamaah sekalian, kalau menurut Allah 1 hari, menurut kita 1000 tahun, berapa jam dalam 1 hari? 12 jam 1 hari. Kalau 1 hari 1 malam 24 jam. Allah gambarkan malaikat turun ke langit dunia, kemudian naik lagi ke atas arsy Allah. Itu butuh 12 jam, yang menurut manusia 1000 tahun. Kalau menurut Allah 12 jam, menurut manusia 1000 tahun, berarti apabila ada manusia hidup di dunia 1000 tahun, menurut Allah baru 12 jam. Kalau manusia hidup 100 tahun, 1,2 jam. Kalau manusia hidup 50 tahun, baru sekitar 36 menit. Allahu Akbar. Ada di sini yang usianya sudah sampai 50 tahun? Menurut Allah Anda baru sekitar setengah jam lebih. Segitu. Lalu untuk apa waktu yang sedikit itu kita hoya-hoya di dunia, kita bersenang-senang di dunia? Maka tadi Allah katakan, rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, yang menyia-nyiakan waktunya di dunia hanya untuk kesenangan. Tapi itu yang terjadi manusia. Bahkan dengan kekayaan, dengan harta, dengan pekerjaan, sibuk urusan itu, lalu meninggalkan perjumpaan dengan Allah, meninggalkan aturan-aturan Allah, bahkan rela meninggalkan ibadah hanya untuk meraih kesenangan yang hanya beberapa menit di muka bumi ini. Na'udzubillah, betapa rugi. Jangan sia-siakan. Maka Rasulullah berpesan kepada kita agar menjadi orang yang kuat secara akidah, kuat secara amal, kuat secara materi, kuat secara ilmu, kuat secara keseluruhan. Itu yang lebih baik, dan kuat yang terbaik adalah takwa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat secara akidah, kuat secara amal, kuat secara ilmu, kuat segala-galanya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Tapi bagi tiap-tiap mukmin masing-masing memiliki kebaikan. Karena Allah takdirkan masing-masing manusia berbeda. Yang terpenting adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kita, sesuai kesanggupan, bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan kalimat, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang memberikan manfaat untukmu. Jangan berbuat kecuali ada manfaatnya. Maka salah satu ciri orang mukmin yang benar,
Min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda kebaikan Islam seseorang, tanda sempurna iman seseorang, orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Afwan, Bapak sama sekalian, main catur manfaat, katanya olahraga otak. Tapi ketika main catur meninggalkan aturan Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah, terkadang untuk itu 2 jam asik main beberapa game, tapi dipanggil sholat yang hanya beberapa menit ditinggal, berarti itu tidak manfaat. Maka jangan kita lakukan yang tidak bermanfaat, lakukan yang bermanfaat. Ikhris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu dalam memberikan manfaat untukmu atas sesuatu yang memberi manfaat. Wasta'in billah, dan dalam kehidupan ini ketika kita membutuhkan sesuatu, mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kalian lemah, kata Rasulullah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila menimpa suatu musibah kepadamu sesuatu, fala taqul, jangan kamu mengatakan law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Seandainya, sekiranya aku tidak melakukan ini, sepertinya tidak akan terjadi begini dan begitu. Coba kalau saya tadi nggak begitu, kayaknya nggak akan terjadi begini dan begitu. Maksudnya jangan menyesali perbuatan apapun yang telah kita lakukan, kemudian Allah timpakan musibah kepada kita. Jangan kita sesali perbuatan itu. Yang terpenting mari kembali kepada Allah. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah, qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Allah lah yang telah menetapkan ini, dan Allah yang berkehendak atas apa yang Allah kehendaki. Ini terjadi karena Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Yang paling penting adalah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Yang terpenting apapun yang menimpa kita, serahkan semuanya kepada Allah, dan utamanya adalah kita senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh mengatakan lau, seandainya, jika? Wa inna lau, karena sesungguhnya kata-kata jika taftahu amal syaitan, membuka amal syaitan. Contoh sederhananya, barangkali Bapak pernah makan ke sebuah restoran yang digambarkan restoran itu nikmat, enak, murah, ternyata rasanya amburadul. Begitu bayar harganya mahal. Kadang-kadang ngedumelnya nggak habis-habis sampai ke kantor. Nyesel saya, udah nggak enak, mahal, mendingan restoran di depan kantor, mendingan di kaki lima, murah, enak. Untuk apa kita menyesali itu? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kenapa kita menyesali itu? Terkadang sering sederhana kita melakukan seperti itu. Bapak mau bepergian, terlambat sedikit, begitu keluar jalanan macet total. Wah, gara-gara kamu tuh terlambat jadi macet kan? Tidak, macet bukan gara-gara seseorang, qadarullah. Maka jangan menyesali sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai keinginan kita. Itu bukan ciri seorang muslim. Jangan sia-siakan waktu kita dengan kata-kata yang sia-sia. Lebih baik katakanlah qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ini semua sudah ketetapan Allah, dan Allah berkehendak apapun yang diperbuat mampu. Lebih baik perbanyak kita istighfar, perbanyak kita bertasbih. Itulah seorang mukmin yang kuat, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa sisa waktu kita sebaik-baiknya? Mari beramal soleh sebanyak-banyaknya dengan keimanan kita. Maka Allah berikan jaminan kepada orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kehidupan yang terbaik dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa
yang dalam kehidupannya itu mau beramal soleh sebaik-baiknya, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah berikan kepadanya penghidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan, dan Allah akan memberikan pahala kepadanya, balasan yang terbaik berupa pahala atas apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Maka manusia-manusia yang ikhlas dalam beramal, menggunakan waktu-waktunya semata-mata karena Allah, dalam rangka niatnya menuju aturan Allah, menuju ridha Allah, maka apapun yang dilakukan insya Allah akan bernilai ibadah. Allah berikan kehidupan yang baik. Bahkan bapak-bapak keluar rumah, kalau diniatkan karena Allah, itu nilainya hijrah, ibadah. Karena untuk bekerja itu adalah ibadah. Surat 9 At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulihi wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, bekerjalah kamu, niscaya Allah yang akan melihat pekerjaanmu. Rasul pun nanti akan menjadi saksi atas pekerjaanmu, dan orang-orang yang beriman pun akan melihat pekerjaanmu. Tapi wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah yang mengetahui yang bisa disaksikan yang nyata, yang akan meminta pertanggungjawabanmu, dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat di dunia ini. Kalau niatnya karena Allah, keluar rumah hendak bekerja niat menghadap nikmat Allah, ridha Allah, itu hijrah, niat yang hak, dan itu nilainya ibadah. An-Nisa surat 4 ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a." Barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan mendapati bumi Allah yang luas dan karunia Allah yang melimpah ruah. Allah memberikan jaminan, jangan takut kehilangan rizki, jangan takut gak dapat karunia. Karunia Allah luas. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang mau keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasuli, lalu niat keluar rumah itu semata-mata dalam rangka niatnya karena Allah dan Rasul, mengikuti aturan Allah dan mengikuti sunnah Rasul, silakan cari nafkah, silakan bekerja, silakan berbisnis, tapi jangan tinggalkan aturan Allah, jangan tinggalkan aturan Rasul. Maka summa yudrikhul maut, apabila kemudian kematian menimpanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Tidak ada mati sia-sia bagi orang yang niatnya benar. Tidak ada waktu-waktu yang akan rugi bagi orang-orang yang niatnya semata-mata karena Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ma'asyiral muslimin, jangan tunda, melainkan selama hidup kita ini, di sisa waktu kita ini, lakukanlah kebenaran. Maka Rasulullah berpesan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr fa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berada dalam kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu mengantarkanmu, membawamu kepada al-birr, kebaktian, al-mabrur, kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan mabrur, kebaikan, akan mengantarkanmu menuju ke surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan janganlah kalian selalu dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarmu kepada kedurhakaan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, sedangkan kedurhakaan akan mengantarmu ke dalam neraka. Betapa banyak manusia yang dusta di hadapan Allah. Dikiranya Allah tidak mengetahui ketika dusta di hadapan manusia takut, tapi banyak manusia tidak takut dusta di hadapan Allah. Maka siapa yang ingin diperbaiki amal, diampuni dosa, diberikan surga, mari kita selalu benar. Allah perintah kita di surat 33, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu berkata dengan perkataan yang benar. Perkataan benar belum cukup kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Sadid, benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka telah menang dengan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Apa keberuntungan yang besar itu? Surga. Surat 40 ayat 40, surat Ghafir ayat 40, Allah berfirman, Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal jahat, beramal yang buruk, maka tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan perbuatan buruknya, sebanding dengan kejahatannya. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang mau beramal soleh sebaik-baiknya, baik laki-laki atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itulah orang-orang yang pasti kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan mereka akan memperoleh rizki di dalam surga tanpa batas. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rizki di dunia ada batasnya. Siapa yang menginginkan rizki tanpa batas, mari gunakan sisa waktu kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi sebaik-baiknya untuk tunduk kepada Allah. Karena nanti yang akan mengiringi kita ketika kita mati ada 3. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Yatba'ul mayyitu salasatun. Kelak apabila kamu mati, yang mengiringi jenazahmu ada 3. Fayarji'usnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan kembali sekedar mengiring, yang 1 akan tetap mengikutinya. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazahmu nanti adalah sebagian hartamu, keluargamu, dan seluruh amal ibadahmu. Fayarji'usnan, yang 2 kembali, harta dan keluarga akan kembali. Wa yabqa wahid, yang 1 akan mengiringi, amaluhu, amal ibadah kita sejak di yaumil kubur sampai nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Amal ibadah kita lah yang kelak akan menentukan kemana tempat kita. Apakah kita menuju tempat yang diridhai Allah, apakah kita menuju tempat yang dimurkai Allah. Semuanya itu tergantung dari kita. Yang memanfaatkan, menggunakan waktunya sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat Allah untuk jalan yang benar, insya Allah balasan sempurna akan kita dapatkan. Tapi siapa yang menyia-nyiakan, tidak akan ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Semoga apa yang diuraikan tadi membawa manfaat untuk kita, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan, barangkali ada jamaah yang mau bertanya atau dicukupkan. Silakan, Pak. Aku mau naik tangga dengan seorang ya, dia mengaku dia itu Islam, tapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah sholat, tapi dia hanya pada bulan Ramadan hanya sholat atau puasanya saja. Apakah amal ibadahnya itu akan diterima atau tidak? Islam dengan iman beda. Islam itu baru pengakuan. Kalau iman tidak cukup dengan pengakuan. Iman di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya adalah ketika orang-orang Arab Badui di kota Madinah yang telah mendapat dakwah Rasul mau memeluk Islam, lalu dengan bangga mengatakan kami telah beriman, ditegur oleh Allah. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang menemui Rasulullah, lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, kami telah beriman."
Rasul diam, tidak berani menjawab. Sebab iman itu bukan di lisan, Pak. Iman itu di sini, dalam hati. Maka diturunkan oleh Allah wahyunya, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang-orang Arab tadi, "Lam tu'minu," jangan kalian mengatakan kami telah beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi cukup katakan oleh kalian bahwa kalian telah Islam. Kami telah Islam. Kenapa nggak boleh kami beriman? "Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum," sebab imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Kalau ada orang ngaku Islam, ngaku iman, ngaku takwa, bekal untuk akhiratnya cuma 4 rakaat 1 tahun, Idul Fitri, Idul Adha, atau ditambah tiap minggu 2 rakaat, atau kadang-kadang belang-belang, kira-kira iman nggak Pak ini? Coba ada seorang karyawan, ngaku karyawan teladan, tiba-tiba disuruh kerja, males-malesan, datangnya asal-asalan. Ini karyawan bukan Pak? Tercatat karyawan, tapi apakah dia diakui sebagai karyawan oleh pemilik perusahaan? Boleh jadi akan dipecat. Maka apa ciri penghubung antara seorang muslim dengan kafir? Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas shalah." Sesungguhnya tali penghubung seseorang dikatakan sebagai orang yang kafir atau musyrik adalah kalau telah meninggalkan sholat. Jadi menurut hadis ini Bapak jamaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat itu dikatakan apa? Tapi kita jangan ngomong kafir lu nggak sholat, tidak boleh. Ini adalah teguran dari Allah melalui Rasul. Artinya kita harus koreksi diri. Kita ini yang mana? Sholat atau tidak? Kan sholat lumayan, Ramadan maya, malam-malam pertama. Loh, sholat itu dawam. Rasul sudah dijamin masuk surga, maksum telah diampuni dosanya. Apakah Rasul ninggalin sholat? Allahu Akbar. Rasul orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, yang paling memelihara amal ibadahnya. Kita ini Pak nggak tahu mau masuk surga apa enggak Pak, tapi berharap, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apakah cukup dengan pengharapan tanpa amal? Ayat-ayat tadi mengatakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman. Artinya pengakuan iman gak cukup kalau belum disertai dengan amal soleh. Kalau mampu, mari kita tegur, mari kita ajak, mari kita ingatkan. Tidak mau, yang penting bagi kita sudah mengajak dan menyampaikan. Wallahu a'lam. Demikian saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan hikmah. Kebenaran dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah tentu saya menyampaikan. Dan kita semua manusia penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.